Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual dari modul 1.4 Budaya Positif tentang penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid di sekolah saya. Dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini, saya didampingi oleh Bapak Didi Hartanto MPD selaku fasilitator dan Ibu Nur Khotimah MPD selaku pengajar praktek. Dan saya sendiri, Ratna Susanti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan. Tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 adalah melaksanakan praktek segitiga restitusi terhadap satu murid di sekolah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Membuat skenario lengkap untuk melaksanakan praktek segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah saya. Yang kedua, mengajak satu murid untuk melakukan praktek segitiga restitusi. Yang ketiga, melakukan praktek segitiga restitusi dan meminta tanggapan murid mengenai perasaan mereka ketika saya melakukan praktek segitiga restitusi. Keempat, merekam praktek segitiga restitusi sesuai dengan skenario yang telah dibuat dan tanggapan dari salah satu murid. Yang kelima, mengunggah video praktek segitiga restitusi ke kanal YouTube atau Google Drive dan menyematkan tautannya pada LMS. Dan yang terakhir, memperhatikan rubrik penilaian untuk demonstrasi kontekstual yang telah disediakan. Sebagai informasi, restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, restitusi itu memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya. Selain itu, restitusi bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Restitusi juga inisiatif sendiri menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuan dasar dari segitiga restitusi adalah mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang yang sukses. Proses dalam segitiga restitusi ini terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Skenario kasus yang pertama, Aldo Destianur Fikri yang dalam sehari-hari biasa dipanggil Aldo adalah salah satu siswa kelas 4 di SD Negeri Trepan. Pada hari Rabu, Aldo datang sekolah terlambat dikarenakan terlalu senang bermain HP hingga larut malam, sehingga tidurnya kemalaman dan membuatnya bangun kesiangan. Hal ini yang menyebabkan Aldo terlambat datang ke sekolah. Tahu kenapa dipanggil ke sini? Tahu. Kenapa? Karena terlambat. Tadi datang terlambat karena bangun kesiangan. Kenapa kok bisa bangun kesiangan? Aldo tahu jam berapa harus berangkat di SD kita? Jam 7. Dan tadi berangkat jam 8. Tapi tahu ya kesalahannya ya. Nah, ini nak ya. Semua orang itu pernah salah. Bu guru juga pernah salah. Salah itu hal yang wajar. Tapi di sini kita harus cari solusi sama-sama. Berarti karena tahu pasti Aldo punya alasan mengapa datang terlambat. Kenapa datang terlambat? Bangun kesiangan karena suka bermain HP. Suka. Makanya sekarang
bangunnya kesiangan? Bisa? Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Destiani Fikri, nama panggilan saya Aldo. Saya adalah siswa dari kelas 4 di SD Negeri Terpan. Terima kasih Bu Ratna. Saya senang sekali diajak Bu Ratna berdiskusi dalam menghadapi masalah saya, bukan memarahi. Ke depan saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya tidak akan main HP sampai begadang sehingga datang terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario kasus yang kedua, Puspa Anjani Sujati yang dalam kesehariannya biasa dipanggil Puspa adalah salah satu siswa kelas 4 di SD Negeri Terpan. Pada hari Sabtu, karena kemarin sorenya keasikan bermain bersama temannya sehingga kecapean dan malamnya langsung pergi tidur. Puspa lupa kalau ada tugas dari guru. Hal ini yang menyebabkan Puspa tidak mengerjakan PR. Kenapa dipanggil ke sini? Kenapa? Karena tidak mengerjakan PR. Kenapa tidak mengerjakan PR? Kok bisa lupa? Bermain ya. Bu Ratna tahu nak berbuat salah itu tidak masalah ya, wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu Ratna juga pernah berbuat salah. Di sini Bu Ratna tidak mencari dan tidak mau mengungkit apa kesalahan kamu. Tapi kamu sadar bahwa kamu berbuat salah, sadar ya. Tidak akan diulangi lagi. Terima kasih. Kesalahanmu hari ini Mbak Puspa? Karena tidak mengerjakan PR. Kamu pasti punya alasan kenapa sampai tidak mengerjakan PR. Kenapa? Bermain. Kesukaan bermain sampai lupa kan PR-nya. Terus kenapa tidak malah dikerjakan? Sudah, baiklah. Kedepannya lagi jangan sampai terulang lagi. Jadi kerjakan dulu PR-nya sebelum. Baik. Tahu keyakinan kelas kita? Tahu. Masih ingat? Masih. Salah satunya adalah mengerjakan tugas dari guru. Baik, apa PR termasuk di dalamnya? Ya. Ya. Hari ini Puspa guru maafkan. Tapi kedepannya, apa Puspa bisa berjanji untuk tidak mengulangi? Bisa ya. Bu Ratna akan tunggu tanggung jawab Puspa untuk terus mengerjakan PR dari guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspa Anjani Sujati. Nama panggilan saya Puspa. Saya adalah siswa kelas 4 dari SD Negeri Terpan. Terima kasih Bu Ratna sudah mengajak saya diskusi dalam permasalahan saya. Saya bukan dimarahi atau dihukum. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya tidak akan bermain sampai lupa waktu, apalagi tidak mengerjakan PR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyelesaikan permasalahan dari murid-murid tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menangani kasus atau siswa yang melanggar nilai-nilai kebajikan, seyogyanya guru menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Dalam posisi kontrol, guru diharapkan memposisikan diri sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada siswa sehingga siswa dapat menjadi pribadi yang percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.